Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Bagaimana? Dapat tidur dengan nyenyak? Puji Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan membuat kita tetap menikmati tidur dengan nyenyak. Dan pagi ini dengan tubuh yang sehat Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita siap untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu membuat kami menikmati istirahat malam dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan pagi ini oleh kasih karunia-Mu pula Tuhan, kami dibangun dan kami dapat melakukan aktivitas sepanjang hari ini karena kasih karunia Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, mari pagi hari ini kita membuka firman Tuhan, Alkitab kita atau HP suci kita di dalam Yohanes 15 ayat 33. Yohanes 15 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Mana remah dengan tema kuatkan hatimu. Bapak Ibu, di sini dikatakan semuanya, itu sudah dikatakan semuanya Tuhan sudah katakan kepada kita, supaya beroleh damai sejahtera. Jadi Tuhan memberikan pernyataan, semuanya itu telah kukatakan padamu supaya kamu memperoleh damai sejahtera. Ya. Dalam dunia, di sana katakan Tuhan Yesus, kamu menderita penganiayaan. Benar, dunia bukan firdaus. Dunia penuh dengan air mata, tetesan air mata tentang pergumulan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Kita menderita. Firman Tuhan katakan, kamu di dalam dunia itu menderita. Ya, tapi, nah ini Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat, yang kita tahu dengan dan kita kenal. Tuhan Yesus Kristus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Apa dunia yang ada dalam hidup kita? Kesengsaraan, penderitaan, kekurangan, kemiskinan. Tuhan sudah katakan, aku sudah mengalahkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang pagi hari ini bersama dengan kita, berbahagialah, karena damai sejahtera Allah itu membuat kita kuat menghadapi segala penderitaan. Apalagi Tuhan berfirman, aku sudah mengalahkan dunia itu. Saudara, yang namanya kesusahan, kesulitan hidup, kadang-kadang kita dihadapkan musuh yang membangkitkan amarah, emosi kita, dengan cara kita kena tipu, ya, ditipu orang,
usaha kita ditipu orang, usaha kita, pekerjaan kita yang bertahun-tahun habis karena ditipu oleh orang. Saudara, ini namanya dunia. Hidup dihadapkan dengan musuh-musuh yang namanya kesusahan, kesesakan, kesulitan itu. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, kamu hidup di dunia penuh dengan penderitaan, tapi kuatkan hatimu. Jangan kau melihat bahaya yang ada di depan kita. Jangan kita melihat besarnya musuh-musuh kita, tapi lihatlah perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan berjanji, aku sudah mengalahkan dunia, mengalahkan mereka itu, musuh-musuh kita itu. Kenapa kita takut, gentar? Ayo bersama dengan Tuhan, dengan pikiran yang menuju kepada Tuhan, aku akan melakukan pekerjaanku, bisnisku. Dan Tuhan nanti akan atur, diketemukan pada orang-orang yang baik. Rekan sekerja kita berjumpa dengan orang-orang yang bekerja baik untuk kita, kerjasama, itu cara Tuhan. Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia, bisa mengatur semuanya dengan baik untuk kebaikan kita. Makanya jangan kita melihat apa yang di hadapan kita, tapi firman Tuhan katakan, kuatkan hatimu. Mana remah pagi hari ini? Kuatkan hatimu. Jangan engkau terpengaruh apa yang kau pandang, apa yang kau lihat. Tapi lihatlah tangan yang kuat itu. Tuhan kita yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya. Dia yang punya, berjanji pada kita, kuatkan hatimu, karena aku sudah mengalahkan dunia. Ini dia. Jadi saudaraku, teruslah dalam kasih karunia Tuhan. Bekerjalah dengan penuh sukacita. Bagaimana kita tetap supaya dapat menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar itu, damai sejahteranya, perlindungannya, pembelaannya. Saudara, yang pertama, mari kita lihat koreksi diri kita. Jikalau ada sesuatu yang tidak benar, ada dosa yang kita perbuat, bertobat, selesaikan dosa itu di hadapan Tuhan. Jangan menunggu hari esok, tapi sekaranglah, selagi kita masih ada kesempatan, bertobat. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Di dalam usaha dan pekerjaan kita, jangan memakai kekuatan kita, ya. Jangan memakai kepintaran kita, jangan memakai pikirku, tapi pakailah pikiran Tuhan. Pakailah petunjuk-petunjuk Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita dapat melakukan bisnis kita dan kita mengalami keberhasilan. Dan dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan, keberhasilan itu ada bersama dengan kita. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan benar-benar. Firman Tuhan katakan, semuanya itu telah kukatakan. Jangan ada seorang pun yang merasa aku tidak tahu, ya, aku tidak mengerti. Hati-hati, rugi sendiri. Setiap firman Tuhan, Tuhan katakan, sudah kukatakan kepadamu.
supaya kamu beroleh damai sejahtera. Ini supaya kamu beroleh damai sejahtera. Kalau kamu tidak dengar bahwa kita memperoleh damai sejahtera itu, kita yang rugi, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita yang mendengar apa yang Tuhan sudah katakan, kamu beroleh damai sejahtera. Nah ini, walaupun kita ada di dalam dunia, dalam penderitaan, dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, kita mendapatkan kekuatan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu, tapi kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, ini dia rahasianya. Dan Tuhan sudah berjanji, aku sudah mengalahkan dunia. Ini berkat damai sejahtera memberikan kepada kita kekuatan. Dan Tuhan berjanji, aku sudah mengalahkan dunia. Duniamu apa? Penderitaan, sakit penyakit, Tuhan sudah kalahkan itu semua. Oh, luar biasa bukan? Kita berbahagia, pagi ini. Oh, Tuhan baik, sangat baik, terlalu baik. Kemenangan atas penderitaanmu, atas masalahmu akan terjadi. Saya ulangi, kemenangan atas penderitaanmu, atas masalahmu akan terjadi. Saudara, mari kita merenungkan. Saya mendengar satu kesaksian dari seorang pedagang, ya, seorang pedagang. Semalaman dia telah membuat tempe, ya saudara. Apa yang terjadi? Hari besoknya waktu dia mau berjualan di pasar, tempenya nggak jadi, belum jadi, tidak bisa dijual. Tempenya itu belum matang. Saudara, aduh, bapak ini berkata sedih, apa yang harus aku jual? Kalau aku tidak ada yang menjual barang-barang tempe ini, aku tidak mendapat uang. Nah, kalau aku tidak mendapat uang, apa yang harus aku makan nanti? Saudara, itu pikiran si pedagang tempe. Tapi Tuhan itu baik. Bapak itu berkata, Tuhan itu baik. Suatu ketika ada datang pembeli. Bapak, saya mau beli tempenya. Terus bapaknya itu berkata dengan terus terang, tempe saya belum jadi, masih berupa begini. Pembeli itu ya, puji Tuhan, justru ini yang saya inginkan, saya beli. Ada berapa banyak, saya beli semua. Pedagang tempe itu heran, loh kok begitu Bu? Iya, karena akan saya kirim ke negeri Belanda. Saya membutuhkan tempe yang belum jadi, supaya sampai di negeri Belanda tempe itu sudah menjadi tempe. Saudara, ini cara Tuhan. Karena Tuhan mengalahkan dunia. Masalah, penderitaan, persoalan kita sudah dikalahkan oleh Tuhan. Makanya mari kita tetap bersandar kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pagi ini. Selamat bekerja bersama Tuhan. Kita mengalahkan penderitaan-penderitaan, masalah, kesulitan. Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena kasih karunia-Mu. Sebelum kami melangkah, melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan sudah membekali kami. Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Bila kasih karunia-Mu tetap menyertai kami, para pendengar yang sudah mendengar Manarema pagi hari ini, mendapatkan damai sejahtera, kekuatan daripada Tuhan, janji Tuhan, karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Kemenangan demi kemenangan
berkat demi berkat, keberhasilan, dan keberhasilan. Dan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus tetap menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.